keluarga pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa setelah diusir dari Taman Eden, mereka punya 2 orang anak. Yang pertama bernama Kain dan yang kedua bernama Habel. 2 orang anak Adam dan Hawa ini sama-sama dikasihi oleh mama papanya. Sama seperti orang tua lainnya, Adam dan Hawa juga bekerja keras untuk anak-anaknya, untuk membahagiakan anak-anaknya. Dan mereka juga selalu menceritakan tentang Tuhan kepada anak-anaknya. Dan tidak lupa mereka menceritakan ketika Tuhan membuatkan mereka pakaian dari kulit domba. Ketika mereka sudah tidak di Taman Eden, ketika mereka berdosa. Nah, setelah dewasa, Kain dan Habel mempunyai kesukaan masing-masing. Mereka punya pekerjaan sendiri-sendiri. Kalau Kain suka sekali bercocok tanam, menanam berbagai macam tanaman di kebun. Jadi, Kain menjadi seorang petani. Sementara Habel suka sekali menggembalakan domba. Jadi Habel seorang gembala yang menggembalakan domba-domba ayahnya. Setelah mereka dewasa, setelah mereka punya pekerjaan masing-masing, mereka ingat apa yang diajarkan oleh orang tua mereka, yaitu mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Kain dan Habel, mereka senang mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Pada waktu itu, Habel mengambil seekor domba peliharaannya, domba gembalaannya, yang gemuk, yang bagus, yang sulung untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan persembahan Habel diterima sama Tuhan. Habel juga senang mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Kain juga memberikan persembahan untuk Tuhan dari hasil panennya yang terbaik. Tanaman-tanaman, sayur-sayuran, buah-buahan yang terbaik dipersembahkan juga oleh Kain untuk Tuhan. Tapi persembahannya Kain tidak diterima oleh Tuhan. Lalu Kain menjadi marah. Karena apa? Karena dia melihat persembahannya Habel diterima oleh Tuhan, sementara persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Kain menjadi marah, lalu di hatinya timbullah sebuah perasaan tidak suka. Perasaan bahkan menjadi perasaan benci kepada Habel karena persembahannya tadi. Lalu suatu hari Kain mengajak Habel pergi ke padang. Habel ikut karena dia mengira kakaknya mengajaknya pergi ke padang untuk bermain bersama. Tapi ketika di padang, hati Kain, iri hatinya semakin besar dan juga kebenciannya kepada Habel semakin bertambah, sehingga tiba-tiba Kain memukul Habel dan meninggal. Adik-adik, karena iri hati di dalam hatinya Kain, itu membuat Kain benci terhadap Habel, saudaranya. Karena iri hati yang besar di dalam hatinya Kain membuat dia tidak suka dengan Habel. Kain tidak tinggal dekat keluarganya lagi. Kain hidupnya terasing. Dia mengembara sampai di kehidupannya. Dia tidak punya tempat tinggal yang tetap. Dia jauh dari saudara-saudaranya. Dia jauh dari orang tuanya.
Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Musa berjalan bersama-sama dengan bangsa Israel di padang gurun dalam jumlah yang sangat besar. Dan pada suatu ketika, Musa ini sampai di padang gurun Sin, dan mereka mendirikan kemah di sana. Tetapi adik-adik, sayangnya di tempat itu tidak ada air. Tidak ada air yang bisa diminum. Wah, bagaimana keadaan mereka ya? Ternyata bangsa Israel, mereka mulai mengomel, mereka mulai marah-marah, mereka mulai bersungut-sungut. Mereka datang kepada Musa dan Harun, mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan mereka mulai mengomel kepada Musa. Mereka mengomel dan marah-marah, adik-adik. Bagaimana ini? Kenapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir dan kami ada di tempat seperti ini? Tidak ada pohon anggur, tidak ada pohon ara, tidak ada buah delima, dan lagi tidak ada air. Mereka terus mengomel kepada Musa. Musa dan Harun segera pergi. Mereka pergi ke kemah pertemuan tempat bait tabut perjanjian itu berada. Mereka sujud menyembah dan mereka berdoa kepada Tuhan. Dan benar, Tuhan mendengar setiap keluh kesah bangsa Israel. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, ambil tongkatmu itu, kumpulkan semua bangsa Israel, dan di hadapan mereka, di depan bukit batu itu, berkatalah pada bukit batu itu, supaya mengeluarkan air. Demikian air mengalir, sehingga semua bangsa Israel dapat minum. Setelah Musa mendengarkan firman Tuhan itu, segera Musa mengambil tongkatnya. Musa dan Harun segera pergi melaksanakan perintah Tuhan. Musa dan Harun mengumpulkan semua bangsa Israel di depan bukit batu itu. Dan setelah bangsa Israel itu berkumpul, Musa lalu berkata, hai bangsa Israel, dengarlah, apakah kau ingin kami mengeluarkan air dari bukit batu itu? Setelah Musa berkata seperti itu, apa yang dilakukan Musa? Dia mengambil tongkatnya dan mulai mengangkat tangannya, dan Musa memukulkan tongkat itu pada bukit batu itu sebanyak 2 kali. Dan apa yang terjadi? Benar, air mengalir dari bukit batu itu, adik-adik. Semua rakyat Israel dapat minum beserta juga dengan ternak-ternaknya. Tapi Tuhan tidak berkenan pada apa yang dilakukan oleh Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, karena engkau tidak percaya kepadaku dan engkau tidak menghormati kekudusanku di hadapan bangsa Israel, maka engkau tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Wah, sayang sekali ya adik-adik ya. Karena Musa tidak dapat menahan kemarahannya. Karena Musa tidak dapat menahan kemarahannya karena terus diomeli sama bangsa Israel. Dan jelas-jelas waktu itu Tuhan berkata kepada Musa. Tuhan meminta Musa untuk berkata kepada bukit batu supaya mengeluarkan air. Tetapi apa yang dilakukan Musa? Musa memukul bukit batu itu bahkan sebanyak 2 kali. Dia memukul bukit batu itu dengan kerasa marah. Sayang sekali ya adik-adik ya. Karena kemarahan yang tidak dapat ditahannya, Musa tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Walaupun Musa memohon kepada Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian, Musa tidak diizinkan. Musa dan Harun tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Mereka hanya bisa lihat tanah perjanjian dari atas gunung. Mereka hanya bisa lihat tanah perjanjian yang subur dan indah itu dari atas gunung. Padahal Musa yang memimpin bangsa Israel keluar loh dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Bangsa Israel ini waktu tinggal di Mesir, bangsa Israel ini suka ngomel, suka mengeluh.
Mereka suka mengomel, aduh pekerjaannya berat sekali di Mesir. Dan waktu bangsa Israel bebas dari Mesir, keluar dari negeri Mesir, mereka ternyata masih tetap mengeluh. Mereka masih mengomel. Mereka bilang, ini kok nggak ada air, nggak ada makanan. Kok kita makanannya cuma mana terus? Kok kita nggak setiap hari makan? Sampai-sampai mereka mengomel terus dan mereka akhirnya menangis. Mereka bilang ke Musa, Musa, kami pingin makan daging. Masa kok kita makanannya ini aja? Udah bosen kita. Dan Musa jadi nggak tahan dengar tangisannya mereka. Mereka terus ngomel dan ngomel sampai akhirnya karena Musa nggak tahan, Musa datang kepada Tuhan. Musa menceritakan kepada Tuhan, Tuhan, bangsa Israel ini ngomel, mereka minta makan daging. Adik-adik, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang baik loh. Dengan cara Tuhan yang begitu banyak orang Israel itu, Tuhan bisa memberi makan bangsa Israel. Tuhan akhirnya mengirimkan burung-burung puyuh kepada bangsa Israel. Akhirnya mereka bisa makan dengan sangat kenyang. Sampai mereka bisa menyimpannya untuk 10 hari. Wow, Tuhan kita hebat ya. Ternyata waktu bangsa Israel mengomel, bukan saja membuat Musa nggak tahan. Sebetulnya Tuhan juga nggak suka adik-adik. Meskipun sudah diberi daging, sudah diberi makanan daging, apakah membuat bangsa Israel stop untuk ngomel? Tidak. Ternyata firman Tuhan mencatat bangsa Israel masih ngomel. Bahkan setelah sudah diberi makanan daging pun masih ngomel. Masih ngomel, suka mengeluh. Dan akhirnya Tuhan marah kepada bangsa Israel. Firman Tuhan diambil dari kitab Daniel pasal 1. Ada seorang raja Babel bernama Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar adalah raja yang kuat dan dia berhasil merebut kota Yerusalem. Setelah berhasil merebut kota tersebut, Raja Nebukadnezar pun memerintah di sana. Pada suatu hari, berkatalah raja kepada Aspenas, kepala istananya. Raja meminta kepadanya untuk membawa beberapa orang Israel yang masih muda, yang sehat, yang pintar, dan juga yang rajin untuk bekerja dalam istana raja. Mereka semua akan diajarkan berbagai macam pengetahuan tentang istana. Di antara orang-orang muda yang terpilih, ada beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja memberi mereka makan dan minum setiap hari sama seperti yang dimakan dan diminum oleh raja. Mereka akan dididik selama 3 tahun lamanya di istana sebelum mereka bekerja kepada raja. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mengambil keputusan untuk tidak ikut-ikutan makan makanan raja. Mereka hanya mau makan sayur-sayuran dan buah-buahan, dan juga minum air putih. Hal tersebut membuat kepala istana khawatir kalau mereka akan kalah dari orang-orang pilihan lainnya. Tetapi Daniel tetap meminta kepada kepala istana untuk tetap bisa makan sayur dan buah-buahan, juga minum air putih selama 10 hari. Ternyata setelah 10 hari, mereka lebih kuat dan cerdas dibandingkan dengan orang-orang yang makan sama seperti makanan raja. Raja kagum akan kemampuan 4 anak muda ini.
Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang pintar yang di kerajaan. Semuanya itu karena ketaatan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego terhadap firman Tuhan. Daniel dan 3 temannya melakukan firman Tuhan. Mereka menjaga tubuh mereka karena mereka tahu tubuh mereka adalah milik Tuhan. Ceritanya Adam dan Hawa, manusia yang Tuhan taruh di sebuah taman yang sangat indah. Nama tamannya adalah Taman Eden. Di Taman Eden ini manusia bisa menikmati hasil yang ada dari pohon-pohon. Mereka bisa makan buahnya, pokoknya enak. Sampai Tuhan mengatakan semua hasil dari pohon yang ada di taman ini boleh dimakan Adam sama Hawa, tapi kecuali ada satu pohon yang tidak boleh dimakan buahnya, yaitu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Selain pohon-pohon yang Tuhan ciptakan, ada binatang juga yang diciptakan oleh Tuhan. Dan ular adalah salah satu binatang yang Tuhan ciptakan, dan ular ini sangat cerdik. Suatu saat, ular mendatangi Adam dan Hawa. Ular ini berkata kepada Hawa, "Hawa, bukankah Tuhan mengatakan, Tuhan berfirman, semua buah yang ada di taman ini tidak boleh dimakan?" Benar apa enggak? Salah. Ular berkata yang sebaliknya, ular berkata yang tidak jujur. Lalu Hawa bilang, enggak, Tuhan boleh menyuruh kita makan semua buah yang ada di dalam taman ini, kecuali buah yang ada di pohon yang di tengah itu. Lalu ular itu menyuruh Hawa, gak apa-apa, dimakan aja. Nanti kalau kamu makan buah itu, kamu nanti bisa seperti Tuhan. Kamu bisa tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wah, waktu mendengar itu, Hawa tertarik. Kok menarik ya? Rasanya aku mau coba. Dan sungguhan adik-adik, firman Tuhan mengatakan apa? Ya, Hawa mengambil buah itu dan memakannya. Bukan itu saja, Hawa langsung mendatangi Adam dan bilang, Adam, nih coba, nih buah yang dilarang sama Tuhan. Awal-awal Adam bilang, duh, itu kan gak boleh sama Tuhan. Tapi Hawa bilang, gak apa-apa, makan aja. Dan akhirnya dari cerita itu, Adam dan Hawa, waktu Tuhan datang ke dalam Taman Eden, mereka malu. Mereka tahu kalau mereka berbuat salah, mereka bersembunyi. Tuhan memanggil Adam, Hawa, mereka bersembunyi. Nah, waktu ketemu sama Tuhan, Hawa mulai menyalahkan. Ini gara-gara ular. Ular yang menyuruh aku makan. Adam juga begitu. Ini gara-gara Hawa. Jadi dua manusia itu saling menyalahkan. Dan akhirnya ya, waktu mereka saling menyalahkan, Tuhan mengusir mereka berdua keluar dari Taman Eden.